Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salim Maula Huzaifah dari Islamic Development Network. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan atau memberitahu kepada Anda sekilas tentang aplikasi restoran. Oke. Jadi ini adalah previewnya. Jadi di Resto App ini kita akan membuat 1 2 3 4 5 6 7 layout. Itu adalah activity detail sebagai activity-nya, activity main, list item, highlight. Jadi kita akan membuat highlight nanti. Kemudian ada mainnya. Habis itu kemudian ada item horizontalnya, list item review dan toolbar, bukan toolbar tapi toolbar. Oke. Kemudian di dalam Resto App ini kita akan menambahkan 5 buah paket. Yang pertama adalah paket activity. Nanti akan kita isikan detail restonya, kemudian main activity-nya sebagai tampilan utamanya. Kemudian karena kita menggunakan recycle view, kita harus menggunakan adapter dari sebuah highlight, kemudian adapter horizontal dan review adapter. Kemudian yang ketiga itu adalah package daripada model. Recycle view berhubungan dengan adapter dan model. Karena kita menggunakan fast Android networking juga, maka kita memerlukan model dari sebuah API-nya. Jadi nanti API yang kita dapat kita taruh di model, kemudian baru bisa dipanggil. Nah, kemudian karena kita menggunakan API, maka kita memerlukan networking. Networking di sini berguna untuk menampilkan API endpoint-nya gitu. Kemudian paket yang terakhir adalah util dan on item click callback. Oke. Kemudian untuk library-nya gitu. Jadi ada beberapa library di sini yang saya ambil. Oke, bisa kita langsung cek aja. Yang pertama, karena kita menggunakan fast Android networking. Fast Android networking bukan retrofit. Biasa kita pakai retrofit kan. Kali ini kita coba lagi menggunakan fast Android networking. Kemudian kalau ingin mengecek, kalian bisa klik CTRL langsung saja. Tuh. Apakah kebuka? Nah, coba kita cek dulu. Oh, ternyata belum kebuka. Coba. Oke, loading. Oke, tunggu dulu. Nah, di sini adalah GitHub-nya daripada sebuah fast Android networking. Nah, kalau kalian lihat di sini bahasa Inggris semua kan. Nah, di sini bahasa Inggris semua. Oke, karena saya tidak menambahkan plugin di Microsoft Edge, maka saya pindahkan ke Google Chrome. Oke. Di sini kita buka. Nah, kenapa saya menggunakan Chrome? Karena di sini memakai bahasa Inggris. Untuk Anda orang Indonesia seperti saya yang tidak terlalu paham bahasa Inggris, boleh menampilkan di Chrome, kemudian ditranslatekan bahasa Inggrisnya menjadi bahasa Indonesia. Dan WhatsApp, this is the Indonesia. Oke, jadi sini dijelaskan perpustakaan jaringan Android cepat. Ini adalah fast Android networking. Kemudian di sini ada sebuah penjelasannya. Jadi perpustakaan ini melakukan jenis jaringan dalam aplikasi Android yang dibuat atas lapisan jaringan OKHTTP. Oke. Nah, kenapa sih kita pakai Android fast networking ini? Pertama, penghapusan HTTP client. Baru-baru ini di Android Marshmallow atau Android M membuat pustaka jaringan lain menjadi usang gitu. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian di sini juga dia menyediakan implementasinya. Kemudian karena kita menggunakan internet, kita juga harus menggunakan permission menggunakan internet. Nah, kemudian di bawah sini adalah cara kita nge-get datanya gitu. Gimana cara kita nge-get data dari internet? Di sini dijelaskan. Jika Anda tidak tahu, maka Anda bisa melihat contohnya di sini. Nah, kemudian di sini ada tulisan. Oke, ada posting, ada get. Sebentar saya cari dulu. Nanti kita akan menggunakan yang. Nah, karena ini bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan, nah maka kita tukar lagi sekarang jadi bahasa Inggris. Nah, di sini ada get. Nah,
Get di sini nanti kita pakai untuk nge-get API-nya yang ada di internet menuju aplikasi kita. Nah, di sini kan menggunakan Java, tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan menjelaskan menggunakan Kotlin-nya. Oke. Kemudian library yang kedua kita menggunakan Glide. Oke. Apa itu Glide? Cari lagi di sini. Oke, karena kemampuan keterbatasan otak kita dalam menghafal sebuah library, maka gunanya Google Chrome ya seperti ini. Kita hanya kopas-kopas, kemudian kita cari, kita search, dan kita masukkan ke dalam project kita. Nah, di sini bahasa Inggris lagi. Jika kalian pengen menampilkan bahasa Indonesia, kalian bisa mendownload plugin, kemudian download dan ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, apa Glide itu? Nah, Glide adalah manajemen media sumber terbuka yang cepat dan efisien, dan kerangka kerja pemuatan gambar untuk Android yang menggabungkan decoding media, cache, memori, dan disk, penggabungan daya ke antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan gitu. Jadi si Glide ini nih kita dapat memasukkan gambar-gambar ke project kita menggunakan library Glide ini. Oke. Kemudian untuk library yang ketiga kita menggunakan library Arc Layout. Oke, cek lagi apa itu Arc Layout. Oke. Selalunya library-library yang keren ini dibuat dengan bahasa Inggris gitu. Jadi agar kita mudah paham sebuah library itu, karena kan nanti deskripsinya itu bahasa Inggris. Nah, kalau Anda kesusahan atau masih belajar bahasa Inggris, Anda bisa menggunakan plugin Google Translate untuk translate. Oke, sebentar, jaringannya sedang lola sedikit. Nah, ini adalah Arc Layout. Nanti kita akan menambahkan Arc Layout ini untuk gambar yang tampil di depan activity kita. Nah, di sini ada penjelasannya dan cara penggunaannya. Kita bisa menggunakannya di XML kita. Kemudian ini ada atributnya. ATR ini sebenarnya adalah atribut dan deskripsinya. Apa kegunaan dari atribut ini gitu. Nah, saran saya jika Anda pengen menjadi master dalam library, dalam beberapa library, Anda harus mencobanya satu-satu gitu. Oke, tapi karena di sini waktu terbatas, kita akan menjelaskan secara cepat saja. Dan ini adalah circular image. Lihat lagi apa itu library circular image. Oke. Nah, ini library keren ya. Jadi nanti di fotonya itu kita bisa menambahkan warna di belakangnya dan kita bisa mengaturnya. Oke. Nah, yang saya pengen kasih tahu juga, nanti ketika kita menggunakan kita dalam project ini, kita akan menemukan kata-kata nested scroll view. Nah, saya cukup penasaran juga apa sih bedanya scroll view dengan nested scroll view. Kenapa sekarang lebih digunain nested scroll view daripada scroll view gitu. Nah, saya juga dapat dari sebuah halaman web, kemudian saya browsing dan saya menemukan sepertinya jawaban ini adalah salah satu jawaban yang memuaskan saya gitu. Jadi nested scroll view ini digunakan jika ada view yang harus di-scroll atau digulir, atau kita suka scroll ke bawah di dalam view lain gitu. Jadi kalau nih Anda punya activity main gitu, kemudian di dalamnya itu Anda pengen menycroll secara horizontal dan menycroll secara vertikal gitu. Jadi di bagian bawah Anda bisa menycroll horizontal dan Anda bisa menycroll horizontal. Nah, dengan nested view ini itu memungkinkan Anda untuk menambahkannya gitu. Kemudian perbedaan mendasar bisa dilihat dari hal di atas. Secara behavior pun ternyata scroll view dan nested punya sifat masing-masing. Nah, di sini dia tidak bisa mengklasifikasikan juga karena agak sulit gitu. Kecuali kalau kita praktek gitu. Nah, di sini ada video singkatnya kelebihan dan kekurangan daripada scroll view dan nested scroll view. Kapan scroll view bagus untuk digunakan dan kapan nested scroll view bagus untuk digunakan gitu. Oke. Ini adalah pendahuluannya. Kemudian kita langsung masuk saja ke projectnya. Oke.
Di project ini kita akan membuka layoutnya dulu. Ini adalah sebuah activity detailnya. Activity detail ini ini adalah Android App Compat toolbar. Jadi toolbar ini dia dibuat terlebih dahulu di XML yang ini. Baru kemudian dia memasukkan toolbar ini dengan ID-nya. Di sini ada ID. Kemudian dia masukkan. Kemudian dia tulis text view. Nah, di sini dia menggunakan circular image dari library yang telah saya bahas tadi. Nah, di sini dia menggunakan nested scroll view. Nested scroll view. Anda bisa melihatnya. Kemudian Anda bisa nanti sambil menulis. Mungkin kalau di XML ini gak banyak codingan Anda semua nih yang merah gitu, teman-teman semua ini merah gitu. Tapi ketika nanti masuk ke dalam activity-nya dan wow, merah semua gitu. Tapi nggak apa-apa, santai saja. Di sini nggak ada yang aneh. Linear layout, biasa. Di dalam group, di dalam view itu pasti ada view group. Di dalam view group pasti ada view lagi dan dibagi lagi jadi view group. Nah, untuk layoutingnya teman-teman bisa merubahnya sendiri. Dan di sini kita menggunakan recycle view. Ini sebabnya nanti kita akan menggunakan model dan adapter. Linear layout, text view. Lanjut saja, saya scroll. Mungkin nanti teman-teman kalau ingin mengikuti atau melihat boleh ditulis, atau kalau kelamaan nulis nanti akan saya coba cantumkan di GitHub saya. Langsung saya ke bawah. Ini adalah activity activity detail resto. Yang mana activity detail resto ini akan muncul ketika recycle view di restoran ini ditekan gitu. Nah, dan saya akan menjelaskan. Di sini kita menggunakan relative layout. Anda semua tahu. Nah, di sini ada include ID-nya toolbar main. Sebenarnya dia ngoding toolbar mainnya ini di XML terpisah gitu. Jadi ketika dia membuat XML activity main ini, dia tinggal mencantumkannya saja ID-nya include, yaitu memasukkan, kemudian dia akan jadi seperti ini. Kemudian dia menggunakan linear layout seperti biasa, view group, terus ini ada view groupnya lagi, kemudian di sini ada view arc layout. Nah, ini yang membuat di gambar kita nanti di highlightnya itu bukan highlight sebuah kayak story kayak gitu, tapi bukan story. Jadi nanti di tengah-tengahnya itu ada gambar bulat. Kita bisa cantumkan gambar bulat di tengah image gitu. Nanti di sini ada tulisannya. Lanjut. Text view, di sini ada text view-nya seperti biasa. Dan ini adalah sebuah kode emot. Nah, di sini tidak bisa terlihat gambar emotnya, tapi nanti ketika sudah di running dia akan terlihat sebuah emotnya. Lanjut ke bawah. Ya, ini adalah sebuah activity main-nya. Kemudian kita lanjut lagi ke list item. List item highlight ini adalah yang nanti kita gunakan untuk highlight sebuah restorannya gitu. Ini seperti biasa. Di sini ada list item main. List item main ini nanti akan kita gunakan ketika di activity main. Di sini ada list item horizontal. Nah, nanti ketika kita cantumkan daripada library yang tadi saya sebutkan, nanti di tengah-tengah gambar sini dia akan terbentuk sebuah bulatan. Mungkin di sini sudah dinamakan. Nah, ini
library Michel's-Hopf Circular Image View. Oke. Ini seperti biasa, dan mohon maaf ini kata-katanya nanti akan coba saya ganti. Di sini adalah highlight. Oke. Highlight. Nah, ini adalah item list view. Nanti ketika list item review, ketika kita membuka activity detail resto, nanti di bawah situ akan ada sebuah review daripada para pengunjung yang telah berkunjung ke restoran tersebut. Karena kita mengambil API dari Zomato, dan Zomato tersebut mengambil semua data-data daripada Google. Nah, kemudian nanti Google tersebut memberikan informasi kepada kita tentang reviewan resto tersebut terhadap orang-orang yang telah datang kepadanya gitu. Ini seperti biasa relative layout, tidak ada yang aneh di sini. Nah, ini rating bar. Mungkin jika Anda melihat di sini rating barnya tidak ada warnanya ya. Tapi ketika kita masukkan ke activity nanti, di sini rating barnya akan terisi warnanya sesuai dengan rating yang telah diberikan oleh para pengunjung yang telah datang ke restoran tersebut. Oke, ini seperti biasa menggunakan card view. Ingat, card view itu seperti kartu nama saja gitu. Di dalam kartu nama tersebut kita bisa menambahkan gambar, menambahkan tulisan, dan macam-macam sesuai dengan kesukaan Anda. Ini adalah toolbar main yang Anda bilang tadi, yang saya bilang. Nanti kita bisa tambahkan di bagian atasnya toolbar mainnya. Sini ada relative layout seperti biasa, text view dan image view. Oke, untuk selanjutnya kita membuat sebuah interface. Interface ini untuk on item klik callback gitu. Nah, kemudian karena kita menggunakan API, maka kita memerlukan networking. Nah, di sini adalah API daripada sebuah networking yang akan kita gunakan, yaitu Zomato. Ini adalah webnya. Jika kita lihat, saya akan tunjukkan. Ini adalah webnya Zomato tersebut. Nah, jika kita ingin membuat, kita harus mendapatkan API-nya terlebih dahulu. Mungkin di API kredensial. Nah, ini kita harus meminta key kuncinya agar kita bisa menampilkan data-datanya. Kemudian di dokumentasi ini dia telah membuat beberapa gambaran gitu. Jika kita ingin get kategoris, gimana cara kita nge-get kategoris? Nah, di sini kategorisnya di sini telah dibuat semudah mungkin agar kita bisa memasukkan semua keperluan. Jika lihat di sini ada 403, ini adalah status code-nya. Oke, kemudian di sini ada city-nya, kita bisa menambahkan city. Nanti kita akan memasukkan country-nya itu Indonesia. Dan lengkap sekali di sini restorannya. Ada daily menu, ada start date, dimulai kapan. Nah, di sini ada restorannya juga. Namanya apa? Address, oke. Nah, kemudian setelah kita memasukkan, di sini kita akan mengambil koleksinya, geocode-nya, terus restoran, review, dan search. Jadi nanti kita bisa tahu koleksi dari Zomato-nya, terus daerahnya, tempatnya di mana, kemudian restorannya, nama restorannya, kemudian orang yang telah mereview di restoran tersebut, dan search, atau kita bisa mencari sebuah restoran yang ada di dekat lokasi kita. Nah, untuk selanjutnya kita membuat model review. Oke. Di sini selalunya dia ada aplikasi jika kita ingin, atau ada sebuah plugin jika kita ingin memudahkan kita
untuk mengambil API dari luar, kemudian secara otomatis dibuatkan model gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini kita buat manual. Mungkin kalian bisa tulis dulu, ini adalah sebuah kelas daripada model review. Dia menggunakan series label. Oke, karena namanya sudah sesuai. Review text di sini karena kalau kalian lihat di sini ada review tadi. Nah, jika kalian lihat di sini namanya ini sudah ditulis dengan kaidah Kotlin, sehingga di sini kita bisa tinggal tidak menerapkan kaidah Kotlin gitu, yang mana camel case, tapi di sini tidak menggunakan camel case, maka kita menggunakan series label gitu. Atau biasanya kita tulis satu-satu di sini add series label. Nah, tapi kita tidak usah karena kita telah mendefinisikannya di atasnya. Nah, jika kalian lihat di sini adalah review text. Kemudian kalau kalian lihat, nah di sini ini ada review text. Jadi tulisan kalian ini harus sama gitu. Kemudian kita ambil apa lagi daripada model reviewnya? Kita mengambil time-nya. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ada review time. Oke. Bentar. Lihat dulu. Nah, di sini review time-nya. Kemudian ada name user-nya, ada name user. Di sini ada user name, kemudian ada profile image-nya. Di sini kalian bisa lihat di sini ada profile image, ya sama ya. Karena tadi saya bilang model ini dia mengambil API yang ada di internet dan bukan internet, maksudnya yang ada di URL. Dan kita harus menulisnya dengan tulisan yang sama. Kalau seandainya kita tulisannya beda, maka API yang kita get itu akan kacau dan bisa jadi itu nggak bakal jalan. Ada model review, terus kita juga mengambil model main horizontal. Nah, nanti untuk model main horizontalnya kita mengambil image URL-nya, URL resto-nya, title beserta deskripsinya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi di model review, ini sama. Nah, oke. Kenapa saya tambahkan null safety? Karena ini membuat kita aman. Ketika datanya itu kosong, kemudian kita running aplikasinya, itu tidak akan mengacaukan jalannya kerja daripada sebuah mesin Android Studio ini, sehingga bisa tetap dibaca oleh Android Studio ketika datanya itu nol. Itu merupakan sebuah kelebihan daripada Kotlin. Dan di sini model highlight-nya juga sama seperti yang telah saya jelaskan. Modelnya tadi karena kita ambil daripada sebuah API, maka kita harus menambahkan model. Oke. Kemudian ketika Anda telah membuat util, networking dan model, Anda bisa membuat adapter. Nah, adapter sekaligus dengan activity-nya. Nah, di adapter ini kita akan mengisikan review adapter sesuai dengan recycle view tadi yang berisikan review adapter. Terus main adapter ini berisikan sebuah main adapter sebuah lokasi restorannya. Kemudian di adapter horizontal ini akan menampilkan gambar dari sebuah restoran yang diambil secara singkat, kemudian dijadikan sebagai iklan, bukan iklan lah, di atas itu sebuah inian gitu. Pengingat, sebuah reviewan sedikit gitu untuk detail foto dari aplikasinya. Kemudian adapter, nah di sini adapter karena kita menyambungkan ya. Oke, kita review adapter dulu. Nah, review adapter di sini kita akan memasukkan sebuah rating. Nah, seperti biasa di adapter ini pasti tidak luput daripada implementasi onBind view holder, get item account, sama onCreate view holder. Oke. Nah, di sini kita menggunakan layout inflator. Inflate, kita akan menginflate sebuah layout yang telah kita buat di layouting tadi, yaitu namanya review list item ini. Nah, layout inflator.
Di sini layoutnya namanya yang mana sih? Invert. Invert maksudnya ngambil layout yang mana? Di sini kita akan mengambil layout daripada list item layout. Kemudian parent di sini sama seperti dengan layout aslinya. Nah, kemudian kita kembalikan view by holder gitu. Kita akan ambil semua data-datanya sama persis seperti yang tadi kita buat di layoutingnya gitu. Kemudian di sini on bind view holder. Nah, ini ada keterangannya ya. Kalau kalian pengen melihat atau beginner developer itu tentunya banyak yang tidak tahu daripada fungsi-fungsi tersebut. Salah satu caranya adalah dengan CTRL-Q. Kalian bisa membaca di sini ada deskripsinya. Called by recycle view, karena kita menggunakan recycle view maka on bind view holder ini memang wajib gitu. Dia akan spesifikasikan posisinya. Nah, kemudian di sini juga ada keterangannya, jadi kalian bisa baca. Nah, oke, kemudian kita akan memasukkan sebuah variabel, yaitu data item sesuai posisinya. Kemudian rating data.rating review. Oke. Nah, di sini kita menggunakan glide karena nanti di list item ini review ini kita akan menggunakan beberapa foto agar lebih bagus dan bisa digunakan. Kita menggunakan glide ini. Oke. Kemudian kita akan mengambil rating reviewnya, numsternya 5, terus step size-nya itu 0,5. Kemudian di sini kita ambil lagi namanya siapa, waktu reviewnya, dan perkataan reviewnya serta rating daripada viewnya gitu. Nah, di sini get item account. Selalunya get item account ini jika kita buat pasti item.size. Selalunya seperti itu saja gitu. Dan jarang sekali saya membuat recycle view dengan codingan yang berbeda daripada ini. Kemudian kita buat inner class, yaitu variabel di sini. Ini kalau kita pengen buat yang di atas ini, kita harus membuat inner classnya dulu gitu. Class holdernya di sini ada class holder, baru kita bisa menggunakan atau memanggilnya. Istilahnya diinisialisasi dulu, baru kita bisa buat. Selalunya ini taruhnya di atas ini. Jika kalian lihat di sini akan merah. Nah, selalunya itu dia dibuatnya di sini. Nah, seperti itu. Dia dibuat inner class-nya dulu, baru kemudian di on bind view holder. Oke. Ini sudah. Kemudian main adapter horizontal juga sama seperti itu. Karena kita menggunakan recycle view seperti biasa, return size. Kemudian main adapter. Main adapter di sini seperti biasa lagi. Karena kita menggunakan recycle view, pasti itu ada item-item yang wajib, yaitu on bind view holder dan get item account. Nah, ini seperti biasa, kelas ini selalunya bisa ditulis di atas dulu agar nanti ketika kita menulis override atau implementasi daripada sebuah on bind view by holder ini, kita bisa menulisnya tanpa ada error teks gitu, teks yang error gitu. Ya, seperti biasa, item resto get item count. Nah, kemudian di sini ada set on click callback. Nah, set on click callback ini dia akan di sebuah recycle view, ketika kita mengeklik atau membuat fungsi sebuah set on item callback, dia akan secara otomatis istilahnya intent gitu. Tapi di sini nggak ada perkataan intent karena kita sudah menginisialisasinya di bawah sini, di sebentar di util di on item click callback. Nah, di sini dia akan masuk ke sebuah model main horizontal atau model mainnya seperti itu. Kemudian highlight adapter. Nah, highlight adapter ini dia berisikan sebuah highlight
yang menampilkan nama restoran, bukan nama restorannya, rating seperti nama dan tempatnya gitu. Dia di sini ada private. Private ini dia hanya bisa diakses oleh kelas daripada highlight adapter tersebut. Jadi dia nggak bisa dipanggil atau kita memanggilnya di luar daripada kelas ini. Makanya kita membuat private. Oke, jadi seperti biasa itemnya list, model highlight list karena kita membuat list, model recycle view dot adapter, kita balikin lagi highlight adapter dot view holder. Oke. Ketika dibuat, dia akan menampilkan sama seperti layout yang telah kita buat, yaitu layout inflator from parent context, yaitu seluruh isinya sama dengan list item highlight. Kemudian return kembaliannya adalah view holder, yaitu kita akan memanggilnya gitu. Atau kita bisa cek juga di sini, yaitu view holder di sini adalah sebuah public constructor. Public constructor yang akan menampilkan sebuah recycle view dengan parameternya itu adalah item view dan tipenya adalah view. Oke, kemudian override on bind view holder seperti biasa. Kita akan mengambil sama seperti posisi yang telah kita buat dengan TV highlight ini nanti sesuai dengan data daripada highlight yang telah kita ambil daripada API tadi. Nah, ini get item account-nya sesuai dengan isinya atau sesuai dengan data-data yang ada di API-nya. Kemudian kita buat class holder seperti biasa tadi, TV highlight init, TV highlight item, TV highlight. Nah, mungkin di detail restonya dengan di main activity-nya dia agak panjang sedikit. Oke, langsung saja di detail resto activity. Pertama kita harus inisialisasi dulu dengan private var. Ini membuat data-data kita hanya bisa diakses di kelas ini saja. Kita tambahkan null. Kalau seandainya datanya itu tidak ada, maka ini tidak akan menjadi masalah buat kita. Ada mProgress bar, ada highlight adapter yang tadi kita telah buat, highlight adapter di sini. Ada review adapter, kita masukkan semua data-data yang telah kita buat di adapter di model. Tadi kita telah buat sebuah model adapter. Sekarang tinggal kita masukkan di sebuah activity main-nya atau detail restonya. Kita akan mengambil review adapter, kita akan mengambil model highlight, kemudian model review. Ini adalah sebuah list. Kemudian sini adalah public finalnya, oke, atau series labelnya sebuah model highlight dengan bentuk array list. Kita akan membuatnya dalam bentuk array list nanti. Oke. var kita ambil lagi. Kalau seandainya dia itu sama dengan 00, bentuk angkanya itu adalah 00. Kemudian ID restonya itu adalah string, image cover bentuknya string, title, rating, resto name, dan model main yang tadi telah kita buat di sebuah model. Kemudian kita panggil lagi di sini. Nah, ini adalah beberapa status sementara untuk instant aktivitas gitu. Nah, di sini ada suppress lin. Apa sih suppress lin ini? Itu. Nah, biasanya nih kalau kita nggak tahu kan kita ctrl key. Nah, di sini dia nggak ngejelasin gitu. Dia cuma ngasih add bla 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 bla. Otomatis kalian semua juga nggak tahu ini apa. Sama juga seperti saya. Kalau saya nggak tahu, saya pindah ke Android developer. Di sini saya telah mencarinya. Oke, suppress lin. Nah, suppress lin itu apa? Suppress lin menunjukkan bahwa lin harus mengabaikan peringatan yang ditentukan oleh elemen yang dianotasi. Dan di sini adalah bentuknya string, value, kumpulan peringatan diidentifikasi oleh ID harus diabaikan oleh lin. Oke. Biasanya tuh kalau seandainya nanti data di sini merah, ketika dikasih suppress lin, biasanya ada ctrl alt enter, dia biasanya tambah atribut suppress lin. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kemudian kita memberikan sebuah fungsi if. Nah, si if.
progress bar. Oke, this. Nah, set title. Nah, progress barnya ini adalah ketika kita membuka aplikasi tersebut. Jadi aplikasi tersebut mengambil data, kemudian ada tulisan loadingnya, dia akan menampilkan sebuah progress bar yang berarti mohon tunggu gitu. Nah, kemudian sedang menampilkan data, mohon tunggu sedang menampilkan data. Kemudian nanti ada loadingnya. Nah, kemudian dia akan nanti baru seandainya internetnya ada atau API-nya itu benar, dia akan ngeset di activity-nya. Gitu. Oke, kemudian di sini ada model main. Nah, model main ini adalah intent daripada get serializable nih sebagai model main. Nah, jika model mainnya ini tidak ada data atau ada data, maka dia akan menampilkan ID resto, image, title, rating, serta resto name-nya. Nah, di sini ada TV title-nya, set text sama seperti title yang ini tadi. Karena kita telah membuat modelnya di sebelumnya, maka di sini tinggal saatnya kita memanggil data. Oke. Kemudian dia akan ngeprint $. Di sini artinya itu mengeprint rating si restonya yang nanti akan dibaca daripada sebuah API-nya. Kemudian file new value rating resto to float. Oke. Karena di sini angkanya itu ada koma-komanya, maka kita menggunakan float. Kemudian ada resting resto start number seperti biasa. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini 0,5, bentuknya ini bukan integer atau double. Di sini adalah float ya. Set rating new value. Oke. Kita menggunakan lagi glide di sini agar gambar yang kita masukkan itu maksimal atau bisa. Karena gambar tersebut yang kita ambil dalam bentuk link atau OKHTTP, maka kita harus menggunakan si glide ini agar bisa dipanggil atau dimasukkan ke activity kita gitu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah show recycle view list, get detail resto, dan get review resto. Ketika Anda menulis ini, pasti akan terjadi merah. Karena kenapa? Karena ini adalah sebuah fungsi. Ya, di sini ada constructor. Nah, kita harus buat fungsinya. Kita alt enter, nanti kita akan mendapatkan 3 buah fungsi, yaitu untuk mendapatkan highlight-nya, get detail-nya, sama review-nya. Dan di sini adalah show recycle view list. Di sini kalian bisa lihat show recycle view list. Kemudian di sini akan dibuat fungsi show recycle view list. Kemudian di sini ada get detail resto. Kalian juga bisa lihat di sini ada sebuah fungsi get detail resto. Kemudian nanti di bawah sini mungkin get resto ini agak panjang codingannya karena kita mengambil API daripada Fast Android Networking. Nanti saya akan tunjukkan caranya, gimana caranya kita bisa memasukkan data-data ini. Kemudian di sini ada get review juga. Ini agak panjang juga karena kita langsung mengambil daripada API-nya. Dan yang terakhir adalah on option selected ini. Oke, langsung saja ke sini, get detail resto. Tadi saya telah menunjukkan gimana cara nge-get data API menggunakan Fast Android Networking. Coba kita lihat lagi. Di sini nggak ada. Oke, kita cek tadi di PowerPoint kita di bagian library Fast Android Networking. Ctrl+C, kemudian kita buka di Google Chrome sini. Yap. Ini adalah sebuah Fast Android Networking. Kemudian gimana sih cara kita nge-get datanya? Di sini dikasih tahu dengan Java. Sayangnya Java belum Kotlin, tapi nggak apa-apa. Yang saya buat adalah Kotlin, jadi Anda bisa mengeceknya. Kita lihat get. Di sini upload, ada download, ada get. Nah, ini adalah sebuah caranya, sebuah contoh untuk nge-get dari user list ini. Pertama, kita buat dulu get-nya. Di sini ada. Nah, Android networking.get API endpoint base URL. Nah, kalau kita lihat di sini base URL di sini telah kita buat. Nanti ketika kita membuatnya, dia akan mengarahkan kepada base URL ini. Nah, setelah itu
dia akan menampilkan semua data-data yang telah kita pilih, yaitu collection, get code, restoran, review, dan searching. Oke, lanjut. Kita kembali lagi. Ditambah API endpoint detail restoran, kita akan memasukkan detail restoran dan ID restonya. User key ini kalian bisa dapat daripada cara yang tadi telah saya bilang, yaitu di API credential dapatkan kode API. Nah, nanti Anda kan setelah login Anda akan mendapatkan kodenya. Anda bisa memasukkan, saya harap Anda tidak memakai kode API saya gitu. Anda buat sendiri, karena kalau Anda memasukkan API saya takutnya terjadi beberapa kesalahan. Kemudian karena datanya ini berupa JSON, selalunya API yang selalu kita tambahkan ini formatnya dalam bentuk JSON API. Nah, karena sekarang sudah enak, semua format daripada API ini dalam bentuk JSON, lebih enak untuk mengget datanya seperti ini. Nah, kemudian kita express lin, override fun, on response. Nah, seperti biasa di sini jelaskan ada on response. Mana sebentar tadi. Nah, di sini ada on response, public on response sama on error. Di sini juga ada responnya. Jadi kita bisa memilih responnya itu mau cepat, lambat atau sedang gitu. Oke, respon progress bar yang tadi kita menampilkan progress bar yang ada di atas tadi. Ketika datanya diambil, si progress bar ini akan memunculkan sebuah, bukan toast, dia lebih kayak ke peringatan, kayak bukan peringatan tapi sebuah teks. Nanti dia akan memunculkan mohon tunggu karena datanya di sini akan diambil gitu. Seperti biasa, respon get array. Di sini kita akan masukkan saja sama seperti yang di sini, cara-caranya ada. Kalian nanti bisa memasukkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa data yang kita inginkan, seperti file average cost, price harganya, currency, time links, location, verbose, address, telepon, website, latitude, longitude. Ini untuk daerahnya di mana gitu. Kita bisa mendapatkannya daripada yang tadi saya kasih unjuk di Zomato ini, ada dokumentasi di sini, ada get-getnya. Kalian bisa tinggal tulis aja. Kemudian sama seperti biasa, ini akan ngeprint sebuah harganya. Kemudian ketika tombol 11 root ini ditekan, dia akan mengarahkan kita kepada maps. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada sebuah tombol atau root di sini ya. Kalian bisa coba rootnya. Nanti bisa mengarahkan kalian kepada mapsnya. Nah, ini tangkap, catch, tangkap sebuah di sini maksudnya itu adalah JSON exception-nya. Jadi JSON exception-nya ini print stack trace. Kemudian kalau seandainya datanya itu gagal, maka dia akan menampilkan sebuah pesan, yaitu gagal menampilkan data. Tapi jika dia bisa tidak ada internet, maka dia akan memunculkan tidak ada jaringan internet gitu. Kalau seandainya JSON-nya itu API-nya kita salah nge-get-nya, dia akan menampilkan gagal menampilkan data. Kalau seandainya tidak ada internet ya, dia akan menampilkan tidak ada jaringan. Oke. Ini juga seperti biasa sama get review. Nanti akan ke get review. Sini akan menampilkan sebuah review-reviewnya. Sini kita bisa memilih apa saja yang ingin kita munculkan. Review adapter, catch sama. Oke. Toast, max, detail. Nah, ini seperti biasa juga dia akan munculkan toast. Kalau seandainya API-nya itu gagal didapat atau ada kesalahan, maka dia tidak bisa menampilkan data. Gimana cara kita menampilkan sebuah pesan? Maka kita buat di sini. Catch apabila si JSON exception-nya ini tidak sama gitu. Maka dia akan ngeprint stack trace-nya adalah detail activity ini adalah gagal menampilkan data. Oke, ini juga sama. Kalau error
dia nggak ada jaringan gitu. Oke. Kemudian untuk yang terakhir adalah main activity-nya. Main activity di sini juga sama seperti yang tadi. Dia akan menampilkan main adapter horizontal yang tadi telah kita buat. Adapter horizontal di sini. Nih, main adapter horizontal. Dia akan memanggilkan main adapter mProgress yang telah kita buat di adapter tadi. Model main horizontal di sini ada. Kemudian kita akan memanggil juga model mainnya. Nah, ini semua sangat penting ya. Jadi ketika di bawah sini kita tinggal menginisialisasinya saja gitu. Ketika dibuat dia akan mengesave apa saja yang terjadi di sini. Kemudian jika seandainya build versionnya ini marshmallow, M di sini artinya itu marshmallow, bisa kita cek coba. Nah, M di sini adalah marshmallow overview atau biasa disingkat M aja ya, atau O untuk Oreo, K untuk KitKat dan lain-lainnya. Karena di beberapa aplikasi sistem ini nggak bisa dibuat, maka kita harus membuat operasi if. Jika seandainya dia itu lebih besar daripada marshmallow, maka dia akan bisa dijalankan. Atau jika seandainya SDK-nya ini lebih besar daripada sama dengan 21, maka apa yang terjadi di sini? Kita akan ngeset Windows flag-nya seperti Windows Manager. Saya juga agak sedikit kebingungan dengan set window flag ini, tapi saya telah mencarinya juga di developer ini, tapi malah diarahkan ke teks yang seperti ini gitu, ke model daripada flagnya. Dia tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan Windows Manager ini. Mungkin nanti saya akan pelajari lagi. Langsung lanjut saja ke file my version. Oke, build version SDK integer. Oke, seperti biasa, jika versinya itu lebih besar daripada versi code yang di atas tadi, lollipop MR1, maka dia akan mengecek permission yang telah kita buat di manifest, dia akan bisa dan ngecek permission yang kedua gitu. Kalau seandainya datanya itu enggak sama atau Androidnya itu berada di bawah, maka dia akan request permissionnya itu akan menampilkan kode 101 gitu. 101 ini adalah sebuah kode. Coba kita baca kodenya itu apa. Nah, di sini request permission to grants to this application. This permission must request in your manifest. Jadi request ini harus kita buat di manifest kita. Oke. Kemudian kita bisa nge-search resto. Ini adalah search resto. Kemudian kita tampilkan cari restoran. Ini bentuknya seperti text view ya. Kalau text view kan kita bisa langsung menampilkan teksnya atau text hint-nya gitu. Tapi kalau di sini kita menampilkannya dengan cara seperti ini. Set query hint. Nah, kita menggunakan query untuk mengambil data-data yang ada di API-nya gitu. Karena nggak semua data ditaruh di halaman kita, karena itu banyak sekali, maka kita bisa mengeset query hint ini untuk mengambil beberapa data yang ingin kita cari. Nanti dia akan menampilkannya di activity main kita. Oke. Override fun, langsung saja override. Di sini ada override on query text. Set search resto, di sini kita telah buat set search resto. Oke. Returnnya itu false. Query text change, jika seandainya query-nya ini berubah, if new text sama dengan kosong, maka dia akan mendapatkan get list resto. Dia akan mengambil list restonya gitu. Returnnya juga false. Kemudian search plot ID, oke. Kemudian kita di main activity ini akan menampilkan recycle view daripada resto dan get length long-nya daripada si lokasi tersebut. Let long, let ini latitude ya. Latitude dan longitude di sini. Jadi disingkat jadi let long atau lokasi, dalam bahasa Inggrisnya adalah let long. Koordinat di mana kita berada gitu. Private fun, show recycle view resto. Di sini kita menggunakan sebuah recycle view. Kemudian ini adalah main adapternya horizontal.
Kemudian di mana konteks tersebut adalah di model main horizontal yang telah kita buat tadi. Oke, di sini ada recycle view sebagai layout manajernya. Oke, kemudian collection has fixed. Oke, RV collection ini yang mana? Kalau kita pengen cari, Ctrl, klik. Nah, ini adalah collection. Oke. Nah, di sini untuk highlight, bukan highlight, dia kayak di Instagram tuh biasanya di atasnya kan suka ada bulat-bulatan tuh. Nah, ini untuk menampilkan koleksi-koleksinya, koleksi singkat daripada gambaran singkat gitulah istilahnya, gambaran singkat daripada sebuah aplikasi, daripada sebuah restoran. Kemudian juga dia akan menampilkan sebuah restoran terdekat daripada kita. Kemudian main adapter di sini, ketika itemnya itu diklik, maka apa yang terjadi? Dia akan intent di sini dia akan pindah ke halaman dari main activity, dia akan menuju ke detail resto activity. Nah, class.java. Intent put extra, semua data-datanya itu akan kita ambil ke detail activity atau kita sebut dengan detail resto di sini seperti model main yang telah kita buat gitu. Kemudian start activity intent. Kemudian di sini kita juga menginisialisasikan atau membuat fungsi daripada sebuah get let long untuk mendapatkan koordinat kita. Di sini kita menggunakan lagi fungsi daripada if jika activity complete check permission. Jadi nanti lokasi kita nih dicek dulu di sebuah manifest di sini. Access file lokasi, oke. Granted ini kalau seandainya kalau for granted itu kalau seandainya kita keluarin aplikasinya, kita lokasi HP kita lokasi kita juga bisa dibaca oleh internet gitu. Tapi kalau granted ini hanya aplikasi ketika dibuka saja. Oke, course location seperti biasa, file location manager. Oke. Dia akan mendapatkan sistem service daripada lokasi tersebut. Sebagai lokasi manager, oke, kita akan membuat kriterianya, provider dan lokasinya. Nah, di sini untuk menghindari sebuah kesalahan kita akan membuat jika seandainya lokasinya itu tidak sama dengan 0, maka kita akan buat on location change, get list collection dan get list resto. Kita akan menampilkan koleksi dari sebuah resto dan list restonya gitu. Atau jika tidak, dia akan layout manager, request layout manager. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini adalah sebuah fungsi yang telah diberikan oleh Kotlin sendiri. Min times, oke. 200.000 off, minimalismnya off. Oke. Off fun on location change. Nah, di sini ketika lokasinya itu berubah, longitude dan longitude. Di sini ada set search resto. Nah, agar kita bisa nge-search restonya atau mengambil data-data dari API-nya seperti biasa, kita harus nge-show. Di sini ada .show atau lebih kurang .get. Coba kita lihat di sini ada nggak sih .show di sini? Oke, get post, get, download, upload, download. Oke. Mungkin show ini sama seperti get karena dia akan mendapatkan sebuah info daripada atau sebuah data daripada API-nya, maka kita akan show seperti biasa yang tadi saya bilang. Priority-nya itu high agar cepat gitu ketika loadingnya. Nah, ketika on respon, apa yang terjadi on respon? Nah, dia akan menampilkan ini semua ketika dia ngerespon. Ini semua akan ditampilkan ketika si aplikasinya ini ngerespon. Dia akan menampilkan ID resto, name resto, time resto. Time resto di sini kita buat sendiri, time resto, rating text dan address resto. Kemudian kita akan show recycle restonya. Nah, sebagai notify data set change. Oke, kemudian kita akan mengambil semua ini jika seandainya. Jadi ketika kita mengambil sebuah data, pasti akan ada kesalahan dari segi API-nya atau dari segi koneksinya. Nah, di sini kita buat kalau nggak bisa ngambil, dia gagal menampilkan data karena kesalahan data yang telah kita buat
Kalau seandainya errornya itu karena kenapa? Biasanya dia tidak ada jaringan ya. Maka dia akan menampilkan sebuah TOS tidak ada jaringan. Kemudian di sini kita juga menampilkan get list collection seperti biasa. Sini kita menambahkan sebuah image, ada URL-nya. Kemudian seperti biasa lagi, kalau seandainya itu nggak salah datanya, maka apa yang terjadi? Dan kalau error, dia tidak ada jaringan internet. Oke, seperti biasa. Ini juga get list resto sama saya bilang tadi. Nah, di sini ada private fund check if already have permission. Jika semuanya ini kondisinya ini permisinya ini dibolehkan, dia akan menampilkan hasil yaitu manifest access. Ini semua ada untuk mengecek. Dia akan ngecek dulu. Biasanya kan kalau kita masuk aplikasi kan ada izinkan aplikasi tersebut. Izinkan aplikasi ketika sedang berada atau tidak di luar daripada aplikasi tersebut. Nah, ini adalah sebuah fungsinya untuk menampilkan permission daripada sebuah aplikasi, yaitu access file location, access course location. Nah, sudah itu kalau permissionnya itu diterima atau hasilnya, nah dia akan intent finish ke start activity. Nah, dia akan mengeset ke activity kita, baru kita bisa ngebukanya gitu. Override fun on sets. Oke, di sini seperti biasa. Kemudian ada companion object. Nah, companion object itu apa? Di sini ada penjelasannya di developer Android di bagian menggunakan pola Kotlin umum dengan Android. Di sini ada sebuah contoh apa itu companion object. Kalau Anda tidak tahu, Anda bisa langsung saja ke sini. Nah, companion object itu adalah objek pendamping, menyediakan mekanisme untuk menentukan variabel atau fungsi yang ditautkan secara konseptual ke suatu jenis, tetapi tidak terikat dengan objek tertentu. Oke, jadi objek di sini dia itu nggak terikat kepada objek tertentu gitu. Dan dia biasanya kata kuncinya itu static gitu. Anda juga dapat menentukan tag. Oke. Di sini dia juga bisa menggunakan tag, tapi di sini dia tidak menggunakan tag. Oke. Oh ya, seperti biasa, ketika langkah terakhir daripada aplikasi ini berhasil adalah menambahkan use permission di sini. Anda bisa tambahkan use permission, internet, access fan location, dan access course location. Oke, demikian tutorial daripada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.